Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2487 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat 46. Di bawah perikop di Taman Getsemani. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, lebih menonjolkan kemanusiaan Yesus. Saudara, kita harus tahu bahwa Yesus adalah salah satu pribadi Tuhan Allah Tritunggal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya mau sampaikan kepada saudara, kita harus melihat Yesus Tuhan dua sisi. Baik dia sebagai Tuhan, dan kita juga harus menempatkan Yesus sebagai seorang manusia sejati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia, Tuhan Yesus bisa lapar, tidur, dia bisa menangis, dia juga bisa tertawa, dan lain sebagainya sebagaimana manusia pada umumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau sorot di sini bagaimana Yesus memberi kita satu teladan tentang satu kebiasaan yang Tuhan Yesus sering lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu? Tuhan Yesus senang berdoa. Saudara mungkin di luar sana berkata, kalau dia Tuhan kenapa dia berdoa? Saudara, kenapa tadi saya harus jelaskan? Kita harus melihat Yesus dari dua sisi, yang adalah Tuhan dan juga dia adalah manusia. Nah, kalau kita melihat dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, Yesus lebih menonjolkan kemanusiaannya. Tuhan Yesus memberi kita teladan. Dia saja berdoa, apalagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus, dia senang berdoa. Dia punya tempat khusus untuk berdoa, di mana dia suka pergi ke Bukit Zaitun, mengambil waktu menyendiri untuk berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, kenapa kita harus berdoa?
Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, perhatikan ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus berdoa? Yang pertama, karena dengan berdoa kita akan terhindar dalam pencobaan. Amin. Kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Karena apa? Karena kita berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa itu merupakan satu kekuatan buat kita. Saudara, kalau kita tidak berdoa, kita lemah imannya, yang akan berdampak ketika ada godaan, ada cobaan, kita jatuh. Karena apa? Karena kita tidak berdoa, kita tidak ada kekuatan. Saya percaya kalau kita berdoa, doa itu akan menguatkan kita. Amin. Sehingga kita kuat imannya, kuat dalam menghadapi tantangan, pencobaan yang berusaha, berupaya untuk menjatuhkan kita. Tapi karena kita berdoa, kita tidak jatuh ke dalam pencobaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari kita perkuat doa kita. Amin. Selalu saya bilang saudara, orang percaya yang kuat ketika dia menghadapi ada banyak sekali masalah tetapi dia tetap kuat di dalam Tuhan, sudah pasti orang itu suka berdoa. Amin. Tapi orang Kristen yang baru ada masalah sedikit jatuh, saudara, tidak kuat dalam imannya, itu menandakan orang itu malas berdoa. Pertanyaannya sederhana. Saudara lebih suka berdoa atau saudara malas berdoa? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kuat doanya, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat menghadapi apapun. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya supaya mereka berdoa. Tapi saudara lihat apa yang mereka lakukan. Apakah mereka berdoa? Tidak. Mereka tidur, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita selalu berdoa, kita akan menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita berdoa, doa kita itu yang akan menjaga kita, yang akan melindungi kita daripada mara bahaya, daripada kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berdoa itu akan menjauhkan kita daripada bahaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus berdoa? Karena dengan berdoa kita terhindar dari mara bahaya. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Perhatikan ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus berdoa? Yang kedua, dengan berdoa kita mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini Tuhan Yesus memberi kita satu teladan. Bagaimana dia berdoa? Orang yang berdoa artinya dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Saudara lihat, Tuhan menjauhkan diri dari muridnya, lalu ia berlutut, artinya dia merendahkan dirinya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini. Orang yang berdoa adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan kita? Orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, yang pertama kali dia lakukan adalah dia berdoa. Dia baca firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ketika kita berdoa, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, saya teringat dengan satu perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang perumpamaan orang Farisi dengan pemungut cukai. Saudara perhatikan, doa dari orang Farisi ini ketika dia datang ke rumah Tuhan,
bukannya merendahkan diri, tetapi apa? Menyombongkan dirinya. Dia berkata apa? Oh, bersyukur dia tidak seperti orang pemungut cukai ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan doa dari pemungut cukai itu. Dia berkata, oh Tuhan ampuni saya tidak layak, saya orang berdosa. Dia merendahkan hatinya, dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus sudah memberi kita teladan. Dia berlutut, dia merendahkan dirinya. Saudara, saya yakin dan percaya, orang yang rendah hati pasti dia selalu berdoa. Dia selalu datang kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang suka berdoa adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar saudara, dengan berdoa kita mengandalkan Tuhan. Orang yang datang kepada Tuhan harus merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa kita harus berdoa? Saudara perhatikan ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kenapa kita harus berdoa? Karena dengan berdoa, kita berserah diri penuh kepada kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa jangan paksa Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kita, bukan kehendak kita. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Kalau kehendak kita, saudara, pasti kita mau kalau berdoa langsung Tuhan jawab. Pasti tidak ada proses di sana, betul? Saudara, kalau segala sesuatu maunya kita, itu tidak bagus, tidak baik untuk kita. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kita, amin. Apapun yang terjadi, saudara, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dan semua yang terjadi atas kehidupan kita, semua seizin Tuhan. Dan itu untuk kebaikan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita itu mengalami proses Tuhan. Memang bagi kita gak enak. Tetapi itu kehendak Tuhan. Supaya apa? Membentuk pribadi karaktermu. Seperti karakter Kristus. Tuhan Yesus saja mengalami proses. Masa kita enggak? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini orang percaya kan mengikut teladan Kristus, betul? Jadi kalau Tuhan Yesus mengalami proses yang begitu berat, demikian juga kita. Saudara, kita bukan anak-anak gampang. Apa yang kita minta Tuhan kabulkan langsung pada saat itu, saudara, itu namanya anak gampang. Ada banyak orang Kristen kan gampangan, saudara. Waktu pertama dia percaya Tuhan, dia berdoa, Tuhan kabulkan, saudara, Tuhan kasih. Sehingga dia berpikir bahwa apa yang dia minta, oh Tuhan langsung kasih, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah dia bertumbuh imannya, ada permintaan-permintaannya, doa-doanya itu tidak Tuhan langsung berikan. Tidak seperti waktu pertama kali dia terima Yesus, dia bertobat, semua yang dia minta, seperti anak kecil saudara yang minta permen, semua yang dia minta Tuhan kasih. Tapi beriring waktu pertumbuhan iman kita, mulai kita mengalami proses Tuhan. Makanan yang tadinya masih bubur, yang lembut-lembut, sekarang sudah keras-keras. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan Tuhan gak suka, bukan Tuhan marah kepada kita, bukan. Tuhan mau proses kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya kita berserah penuh kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mengalami tantangan, ujian yang berat dalam hidup, bukan berarti Tuhan benci kepada kita. Tuhan sayang, karena itu Tuhan mau proses kita. Amin. Karena apa yang kita alami, tekanan, proses iman yang begitu berat,
itu baik buat kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang tangguh, kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara, di saat kita diproses itu, nggak usah lawan. Berserah penuh saja kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar begini. Memang waktu kita percaya Tuhan, kita bertobat, saudara, kita seperti anak kecil yang semua apa yang kita minta Tuhan berikan. Tapi ada waktunya di mana Tuhan mau mendewasakan kita. Tuhan mau proses kita. Tuhan izinkan ada banyak sekali ujian hidup kita alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita berserah. Amin. Tuhan mau biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita, ya tadi saya bilang pasti semua yang senang-senang. Semua yang manis-manis. Tapi saya mau bilang, saudara, semua yang manis itu tidak baik untuk kesehatan kita, betul? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kala ada yang pahit. Ada yang terjal, saudara. Ada medan yang begitu berat, tapi itu untuk kebaikan kita. Kita hanya berserah saja apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan doa. Saudara, ada yang doa kita minta Tuhan jawab. Tapi ada yang doa yang kita minta Tuhan jawab segera. Tapi Tuhan belum jawab. Kita sudah puasa, Tuhan juga belum menjawab. Kita sudah berdoa menangis berhari-hari kita puasa, masih saja Tuhan belum jawab. Sampai pada akhirnya kita berserah. Kita berkata, ya terserah Tuhan saja, saya ikut Tuhan saja. Saudara pernah gak alami itu? Setelah kita berserah diri penuh kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi, kita melihat jawaban Tuhan nyata bagi kita. Tuhan menjawab semua doa-doa kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang cara Tuhan menjawab doa kita itu seperti itu. Di saat kita berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa-doa kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berserah penuh kepada kehendak Tuhan, menjadikan kita pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Sudah lihat, Tuhan Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani, malaikat Tuhan datang memberikan kekuatan kepada Yesus. Amin. Di saat saudara dan saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, malaikat Tuhan akan datang memberikan kita kekuatan sehingga kita kuat menghadapi berbagai macam persoalan pergumulan yang sedang kita hadapi. Sehingga kita kuat menghadapi semuanya itu. Karena apa? Karena kita berdoa, kita berserah penuh kepada Tuhan. Saudara, saya percaya berserah di sini juga berarti kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, kadang-kala kita terlalu banyak ngomong, saudara. Dan kita seringkali melihat bahwa kita terlalu banyak permintaan. Tapi di saat kita berserah diri penuh kepada Tuhan, kita betul-betul menyerahkan biar kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak kita. Di saat kita ada di titik itu, kita melihat jawaban Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita gak usah banyak ngomong. Tuhan mau kita berserah saja kepada Tuhan, ikut Tuhan saja. Maka saudara akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berserah diri penuh kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ada di bawah otoritas Tuhan. Dan di saat kita ada di titik itu, kita akan mengalami kuasa Tuhan yang besar terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kenapa sih kita harus berdoa? Karena dengan berdoa kita dijauhkan dari mara bahaya. Kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan karena apa? Kita berdoa. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Karena dengan berdoa kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar bagaimana Yesus
berdoa, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan artinya dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia berdoa, itu tanda orang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Karena dengan berdoa, kita berserah diri penuh kepada kehendak Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini jadi kekuatan, jadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Jadikan mereka semua pelaku-pelaku firman. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melawat semua pendengar dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan mereka. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini jadi jawaban buat mereka. Lawat jamaah mereka yang sakit ya Bapa. Sembuhkan mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan imannya. Mereka yang saat ini sedang berduka cita diberikan penghiburan kekuatan yang datang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar setia dimanapun Bapak Ibu Saudara berada sekarang ini. Saya mengundang untuk hadir dalam ibadah ucapan syukur, ibadah KKR pada tanggal 20 Juni nanti, di mana kita akan bersyukur karena 7 tahun renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini supaya terus memberitakan Injil sampai Tuhan datang. Saudara yang mau mensupport pelayanan ini, saudara bisa menabur ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719476. Dengan mensupport pelayanan ini, saudara menjadi bagian bersama dengan saya dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.